Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini berada di tempat yang insya Allah berkah, di Masjid Allah, salah satu dari Masjid Allah, di waktu yang berkah, yang mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Jadi di pagi hari ini mudah-mudahan kita kena dan dapat keberkahan dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang akan kita bahas juga adalah sesuatu yang berkah, kitab suci. Lebih khusus lagi, ya, dari Al-Quran ini surat Al-Baqarah, yang Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Sesungguhnya membacanya itu keberkahan. Kita baca, tadaburi dan mengamalkan surat Al-Baqarah berkah. Wa tarakaha hasrah, dan meninggalkannya, ya, merupakan penyesalan. Hasrah, penyesalan. Jadi cuek, tidak mau baca, tidak mau tadabur terhadap surat Al-Baqarah, nanti nyesel. Yang bilang demikian adalah siapa? Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis sahih Muslim. Kata Rasulullah, tarkah hasrah, meninggalkannya merupakan penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan surat Al-Baqarah ini para tukang sihir, batalah di situ, as-sahara, tidak mampu untuk menembus orang yang membacanya. Jadi ikhwan Allah muliakan, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada kita semua. Baik, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas surat Al-Baqarah di sini ayat yang ke-26 dan 27 insyaallah kalau sempat, ya. Di dalam surat yang di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathalan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu. Ya, yastahi artinya apa? Malu. Anda lebih cocok diterjemahkan dengan tidak malu. Ya. Kalau diterjemahan tidak segan, Anda lihat, ya, sesungguhnya Allah tidak segan-segan. Ya. Tapi Anda lebih cocok kalimat tidak malu.
Dan nanti pembahasannya ada masalah haya, ada masalah malu. Sesungguhnya Allah tidak malu an yadriba mathala, untuk membuat perumpamaan. Ma ba'udatan fama fawqaha, perumpamaan seekor nyamuk, ya, atau yang lebih kecil dari itu. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamun, mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahwa sesungguhnya hal itu merupakan kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apakah yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Yudhillu bihi katsira, Allah banyak menyesatkan dengannya. Wa yahdi bihi katsira, juga banyak memberikan petunjuk dengannya. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang sebab turun ayat yang mulia ini, ya, kita mendapati ada 3 riwayat. Ya, 3 riwayat disebut oleh para ulama. Ada yang mengatakan ayat yang mulia ini turun kepada haknya orang-orang munafikin. Dan ini riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, ya, tentang orang-orang munafik di surah Al-Baqarah 17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, dan perumpamaan yang Allah sebutkan aw qasayyibin minas sam, ya, itu mereka, ya, orang-orang munafik mengatakan Allahu a'la wa ajal min an yadriba hadhil amsal, Allah maha tinggi daripada membuat perumpamaan seperti ini, itu ya. Dan Allah turunkan ayat ini, ya. Kemudian ada di antara riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada orang-orang musyrikin. Kan Allah di Quran memberikan perumpamaan Al-Ankabut, tentang Ankabut apa? Laba-laba, bukan bala-bala, laba-laba, ya. Al-Ankabut dan Dzubab. Tahu Dzubab? Lalat. Ada kan perumpamaan yang Allah sebutkan? Orang musyrikin itu juga menolak, ya. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan apa yang Allah inginkan dari perumpamaan ini, yang disebut oleh Imam Tabari ahlud dhalal, orang-orang yang sesat, mengatakan apa yang Allah inginkan dari perumpamaan ini, gitu ya. Itu kaum musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan demikian. Kata mereka, ma balul ankabut wa dzubab yudkaran, kenapa al-ankabut dan dzubab ini disebutkan dalam perumpamaan? Nah, turun ayat ini, innallaha la yastahi, Allah tidak malu, gitu ya. Allah tidak segan memberikan perumpamaan seekor lalat, ya. Kemudian ada yang mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, ya, kaum Yahudi, karena orang-orang Yahudi menolak juga perumpamaan ini, perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Dzubab. Nah, itu Al-Imam Tabari di tafsirnya itu menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini riwayat dari Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud. Kalau pendapat yang kedua dari Imam Qatadah, ya. Yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena melihat siyaknya, melihat susunan ayat,
yang sebelumnya berbicara tentang orang-orang munafikin, maka cocoknya untuk orang munafikin. Dan ini yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadza huwa munasib, ini yang lebih pas, lebih selaras dengan siap ayat-ayatnya, ya. Nah, di antara ulama ada yang menggunakan thariqul jama', menggabungkan dari riwayat, 3 riwayat ini ya digabungkan, seperti Ar-Razi, seperti Ibnu Ashur di Tahrir wa Tanwir, ya. Kalau Ar-Razi bilang bahwa semua riwayat ini memungkinkan ihtimalul kul qaim, kata dia, mungkin. Karena apa? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang Yahudi, semuanya sepakat untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ayat ini turun kepada mereka, dan mungkin mereka semua mengatakan demikian. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala simpulkan atau Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan ini? Itu. Tapi orang yang beriman ketika Allah memberikan perumpamaan, mereka berkata apa? فَيَقُولُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Itu hak dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, jadi Allah dalam ayat yang mulia ini memberikan perumpamaan dengan seekor lalat, ya. Fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari itu terjemahannya, ya. Fawq ini bisa diterjemahkan seperti itu, seperti misalkan fulan jahil, fulan bodoh misalkan. Wa fawqa dzalika artinya ajhal, maksudnya lebih jahil lagi. Kalimat wa fawqa dzalika itu lebih jahil lagi. Ini bahasa Arab, ya. Kita menerjemahkan, lihat apa uslubnya, redaksinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan, ikhwan yang Allah, ya kan. Tidak hanya memberikan perumpamaan begitu saja, tapi mesti dibalik itu ada ibar wa masalih, ada ibrah, banyak ibrah dan banyak kemaslahatan, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan selain ini tadi seperti al-ankabut, ya, laba-laba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya di surat Al-Ankabut 41. Al-Ankabut 41. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya, artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, kamathalil ankabut ittakhadat baita, seperti laba-laba yang bikin sarang, bikin rumah, mau berlindung dengan sarangnya, ya, tapi nggak bisa berlindung. Karena apa? Karena kalau hujan, kehujanan, kalau panas, kepanasan, kena angin, kedinginan, ya. Rumah itu seperti yang antum buat. Kalau hujan nggak kena hujan, panas nggak kena panas, nggak kena sinar matahari, angin nggak masuk angin karena antum di dalam rumah. Itu rumah yang bagus. Tapi ankabut, rumahnya ankabut, hujan kehujanan, panas kepanasan. Allah katakan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba, sarang laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Nah, ini misalkan ini. Jadi kalau mau cari pelindung, ya Allah yang Maha Kuat. Segalanya ada, segalanya dimiliki. Kalau mencari pelindung selain Allah, lemah. Ya tidak? Ini perumpamaan yang Allah buat untuk kita ngambil ibrahnya. Di antara maknanya seperti itu. Orang ngambil pelindung, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, doa kepada mereka, nggak bisa ngasih apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat.
Kalau kita ingin kuat, kembali kepada zat yang kuat. Berdoa, minta sama Allah. Nah itu. Ya, ini perumpamaan yang luar biasa. Ada hikmah, ada masalih, ada ibrah. Ya. Kemudian berikutnya Allah berikan perumpamaan di surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkanlah oleh kalian semua. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya apa saja yang kalian sembah selain Allah, ya, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak sanggup untuk mencipta lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka semua berkumpul untuk membuatnya. Ya. Jadi orang-orang yang dianggap hebat, Tuhan-Tuhan yang dianggap hebat, yang mereka sembah, bikinan mereka sendiri, itu kalau kumpul, siapa saja Tuhan-Tuhan selain Allah, suruh dikumpul, bikin satu lalat, tidak sanggup. Ya, manusia yang hebat saja, yang sekarang nih bisa bikin pesawat yang luar biasa, gedung tinggi-tinggi, yang kita masuk, takjub, luar biasa. Bisa bikin apa itu yang terbang-terbang tuh sekarang nih namanya drone, ya, drone. Mau lihat Pariko, di mana Pariko ada, kan gitu, terbang, ya. Itu canggih tuh. Suruh bikin lalat bisa nggak, akhi? Bikin lalat abadan tidak akan mungkin sanggup, walaupun mereka semua kumpul. Ya, lalat itu ajib, akhi. Anda perhatikan lalat, umurnya nggak lama dan hidupnya juga ajib, kan itu. Dan lalat salah satu termasuk binatang yang boleh dibunuh. Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Lalat termasuk binatang yang boleh dibunuh. Kalau bisa jawab boleh pulang. Ini sering begitu karena ini ujian terus. Ya, lalat termasuk binatang boleh bunuh. Antum ingat hadis itu, hadis bencana? Kalau masuk lalat di bencana itu, gitu. Apa yang dilakukan? Dimasukkan tuh lalat, mati dong. Iya mati, nggak apa-apa. Karena apa? Rasul bilang masukkan. Karena apa? Satu sayapnya ada racun, sayap yang lain ada penawarnya. Lalat itu ajib, masuk dia kasih melindungi dirinya, ya. Tapi ada penawarnya. Itu yang ngasih tahu itu Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, sebelum para dokter memeriksa. Itu luar biasa. Dicelupin, tercelupin mati kan. Ini kata ulama berarti boleh bunuh lalat, gitu. Tapi jangan dimakan, jangan diminum. Antum ambil, buang, ya. Susunya minum boleh. Karena apa? Setelah antum celupkan jadi tawar lagi, racunnya netral, diminum boleh. Bagi yang tidak gelian. Gimana geli saat yang antum kasih orang aja. Antum jangan kasih tahu, itu adalah lalatnya, boleh diambil. Ya tidak, atau dibuang. Tapi kalau dibuang sayang kan, ya. Dan nggak racun, bukan racun. Kecuali kalau misalkan langsung diangkat, dicelupin dulu. Nah itu. Jadi lalat boleh dibunuh. Dan lalat juga kata ulama ketika di Subul Salam, ulama bilang itu para atiba, tabib-tabib zaman dulu itu, kalau antum kena penyakit gatal kemudian sampai apa tuh, bentol-bentol, ambil lalat, diusapkan, digosokkan, sembuh. Ajib lalat itu, ya. Nah, itu lalat. Itu lalat ajib, ya. Dan Allah sebutkan wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Kalau lalat-lalat itu merampas dari apa yang ada pada mereka tidak bisa ngambil lagi.
Ini kata siapa? Allah. Habis akhi. Ya. Dan ilmu kedokteran sekarang akhi itu meriksa kenapa bisa begini. Ternyata lalat itu akhi ketika masuk ke makanan benda padat misalkan, makanan yang padat atau apa saja, dia mengeluarkan enzim semacam air liur. Kemudian keluar di tempat benda padat itu jadi cair, disedot sama lalat tersebut, kabur lalat itu habis itu. Nah itu. Nah, yang hancur begitu bisa nggak diambil lagi? Cari kemana? Lalat juga yang mana nggak tahu. Ya tidak. Itu luar biasa maha besar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah bilang dha'ufat talibul wal matlub. Ya, sangat lemah yang menyembah dan yang disembah. Ya, orang yang menyembah lemah. Kenapa? Lemah. Dia nyari-nyari, hatinya lemah kan? Nyari-nyari sesuatu yang membuat dia kuat. Ini fitrahnya manusia dari dulu sampai sekarang, akhi. Manusia dibiarkan nyari Tuhan. Ya. Ini pembahasan khusus tentang makna Islam itu, Masya Allah. Karena fitrahnya manusia yakin adanya Rabb, tapi dipalingkan sama syaitan kepada Tuhan-Tuhan yang menyimpang. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Jalla wa'ala. Kita dikasih hidayah oleh Allah untuk mengenal agama Islam. Lahir dari orang tua Muslim. Ya, ada yang masuk Islam. Kita bertemu dengan ajaran yang hak, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah ini mahal. Kenapa Allah pilih dari jutaan manusia antum jadi orang Islam? Kenapa? Ini merupakan anugerah dari Allah. Anugerah. Allah bilang wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taati kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Aktsar man fil ard. Jadi banyak sekali. Jadi yang sesat itu yang banyak. Ya. Oleh karena itu kalau kita tahu begini, jangan sedih. Aduh, di pengajian 1-2 ya sedikit, ya konser musik, waduh bludak akhir, ngundang sini ngundang sana. Ini kesempatan dakwah kata orang. Dakwah gimana akhir? Antum yang didakwahi. Terus ente siapa mengatakan maslahat buat dakwah? Ya 1-2 mudaratnya lebih besar. Jadi kalau kita berbicara masalah fikih, lihat maslahat, lihat mudarat, jangan melihat diri sendiri. Ana nih dapat hidayah karena musik, makanya saya membolehkan kalau musik ada konser, kesempatan didakwahi. Ente yang didakwahi apa mereka? Kan gitu. Ikhwan yang Allah muliakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu luar biasa. Ada ibar, ada maslahat, masalih yang besar, maslahat ibrah dan seterusnya. Afwan bisa dirapatkan. Anda lihat kawan-kawan kasihan kedinginan di luar. Cuma nggak bilang aja Anda dingin. Ya, atau kena angin. Alhamdulillah nggak ada kena angin. Ya, fadhal akhi, boleh masuk. Nggak ada tiket di sini, nggak ada. Iya. Nah, kemudian di ayat yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita dengan Allah memberikan perumpamaan ini, manusia terbagi dua. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan orang-orang yang tersesat, yang menyimpang. Allah sebutkan orang-orang yang beriman gimana sikapnya. Ya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Ya, maka adapun orang-orang yang beriman, mereka berkata annahul haq, ini hak dari Rabb mereka. Orang beriman seperti itu. Ya, dalam keadaannya itu mereka sami'na wa ata'na, beriman. Ya.
Kemudian Allah berfirman, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dari perumpamaan ini. Kemudian ayat ini ditutup dengan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan, banyak juga yang dapat hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah ya Allah menyesatkan kecuali orang yang fasik. Di ayat ini juga ikhwan ada isyarat Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari istihya. Lihat, isyaratun, kata Syekh Utsaimin, fi hadhil ayati al-karimati isyaratun ila intifai istihya'illahi azza wa jalla minal haq. Di ayat yang mulia ini juga ada isyarat akan ternafikannya sifat malu bagi Allah dari kebenaran. Jadi di antara sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat Allah adalah sifat istihya, sifat apa? Haya. Makanya seperti Anda terjemahkan, innallaha la yastahyi, itu Allah tidak malu. Ya. Dan itu juga pernah dikatakan oleh sahabat wanita dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata bahwa Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim ini istrinya Abu Talhah. Dia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat. Ya. Apakah wanita itu wajib mandi kalau ihtilam? Qala, Rasul bersabda, na'am, idza ra'atil ma'. Ya, kalau wanita itu melihat air. Jadi laki-laki hukumnya di sini sama dengan wanita. Dan ajib, Ummu Sulaim wanita yang cerdas. Ini kan perkara yang malu orang bertanya, ya kan? Untuk itu Ummu Sulaim tanya ke Rasul, bilang ke Rasul, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ya. Wa hadza yadul ala anna Allah azza wa jal yastahyi min ghairil haq. Dan ini menunjukkan Allah azza wa jal malu dari sesuatu yang tidak benar, dari sesuatu yang tidak hak. Ya, li'anna al-haya'a min ghairil haq wasfu kamalin. Karena malu dari sesuatu yang tidak benar ini sifat sempurna. Ya, sifat sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bisifatil kamal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat sempurna. Ya. Oleh karena hal ini datang riwayat tentang penetapan sifat ini milik atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, ya, innallaha hayyun karim. Allah itu malu, maha malu, dan Allah juga karim. Karim itu apa? Mulia, dermawan. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Seandainya ada orang mengangkat kedua tangannya berdoa minta kepada Allah, Allah kembalikan tanpa hasil. Sifran ini nol, sia-sia. Jadi kalau ada di antara hamba Allah berdoa, kata Rasulullah SAW, mengangkatkan kedua tangannya, kan, kemudian Allah nggak kabulkan, Allah malu. Dan ini menunjukkan ikhwannya Allah menjadikan, kata ulama, mengangkat kedua tangan ketika berdoa mawanatul ijabah. Ya, bisa atau kemungkinan Allah kabulkan, dekat untuk dikabulkannya. Makanya kalau kita berdoa angkat tangan,
dua tangan kita, minta sama Allah dengan mengangkat kedua tangan kita, supaya Allah kabulkan permintaan kita. Ini kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya seperti ini. Ya. Jadi minta sama Allah, kabulkan. Agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi mengangkat kedua tangan itu ketika Allah tidak kasih, Allah malu. Allah malu. Gitu. Dan Allah Maha Dermawan, Allah Karim. Insyaallah. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang paling lemah. Siapakah orang yang paling lemah? Tanda tanya. Jawabannya siapa? Ahsan. Ya, orang yang tidak mampu berdoa. Itu orang yang paling lemah. Jadi orang yang paling lemah itu, ya kata Rasul, bukan orang yang kurus kering. Ya. Bukan orang yang jalannya lemah, ya, bukan yang gagap ngomong. Yang lemah itu nggak mampu berdoa. Karena dengan doa, semua hal yang kadang disangka oleh manusia tidak bisa dilakukan, bisa. Doa sama Allah, Allah yang ngasih kekuatan. Ada orang jalannya lemah, ya Allah, anak jalan lemah, ya Allah, berikan aku kekuatan. Kuat, kasih hati kekuatan, jalan kuat. Badannya lemah, minta sama Allah supaya menjadi badan yang kuat. Yang kuat-kuat sombong, ya tidak, kecil, ya, gulat kalah, gitu. Jadi yang penting iman, doa. Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhwan, itu menceritakan tentang bagaimana ketika para sahabat bertempur dengan pasukan Romawi, pasukan di luar Islam. Mereka kuat-kuat, gede-gede badannya, kudanya gede-gede, senjatanya. Orang Islam kurus, ya kan, kecil. Tapi ketika di peperangan, di lapangan perang, kekuatan mereka seperti gunung. Mereka yang kuat-kuat, latihan terus, ya, badannya masya Allah melempem. Ketika menghadapi kematian, kalau kaum muslimin iman, doa sama Allah, Allah kasih kekuatan. Bahkan ingin mati syahid, jadi kekuatannya berlipat-lipat. Pasukan Romawi itu gentar kalau menghadapi kaum muslimin dulu. Orang Islam yang benar, ya. Makanya perang yang tidak jadi itu perang apa itu? Perang Tabuk, yang Rasul mau perang sama bangsa Romawi. Itu gentar, akhi. Karena Allah kasih kekuatan, kasih rasa takut 1 bulan sebelum perjalanan, belum nyampe orang takut sama Rasul dan pasukannya. Karena apa? Manhajnya benar, akidahnya benar, manhaj yang hak. Allah kasih rasa takut orang musuh-musuh Allah itu, kan gitu. Jadi kalau ingin menang, ikut manhajnya yang hak, manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi kekuatan itu di hati. Kekuatan di hati. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini memiliki beberapa faedah. Di antaranya Darbul amsal bitaqribil ma'kulat, membuat perumpamaan untuk mendekatkan makna yang ma'kul. Jadi makna-makna yang ma'kul, itu yang belum teraba, ya, makna maknawi, ya. Itu dengan kita menjelaskannya dengan membuat perumpamaan, itu lebih masuk. Ya, perumpamaan kan sesuatu yang dilihat,
sesuatu yang teraba, ya, itu yang mahsusat. Di bahasa Indonesia ada istilah perumpamaan kan, ada perumpamaan, itu hampir mirip lah dengan ini, bahasa perumpamaan. Siapa yang guru bahasa Indonesia di sini ngasih perumpamaan tuh, bagaikan pinang dibelah dua. Nah, ya kan, jadi dilihatnya pinang, oh pinang dibelah dua, mirip berarti kan gitu. Air beriak tanda tak dalam. Nah itu dia, air susu dibalas dengan air tuba. Ya, kalau bahasa Cirebon, dipei ati ngerogo ampela. Ya, dikasih hati melunjak. Iya, itu. Jadi hati ini kan ngambilnya ampela. Nah kan itu Darbul Amsal sebenarnya itu. Sama, hampir mirip. Ya tidak? Hampir mirip. Berikutnya, faedah berikutnya, enggak semua kita bahas ya. Manusia terbagi dua ketika Allah menjelaskan permisalan dalam Al-Quran. Ada yang beriman, yakin dari Allah datangnya, ada yang kufur, sombong, ya. Orang yang beriman, apa yang datang dari Allah, beriman sudah, ya. Yang ketiga, anal hidayata wal idlal biyadillah. Hidayah, petunjuk, dan idlal, penyesatan, itu di tangan Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Baik, kenapa Allah menyebutkan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira? Ada maksudnya. Kata Syekh Utsaimin, Allah menghabarkan begitu, maksudnya kita supaya kembali pada Allah. Ada rasa takut kita disesatkan, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla ya'tamidal insanu ala nafsihi, dan enggak boleh seseorang bersandar pada dirinya sendiri, enggak boleh. Gitu. Ya. Minta doa supaya Allah mensucikan diri kita. Enggak boleh kita merasa diri kita ini suci. Ya. Dapat duit, alhamdulillah, rezekinya anak soleh. Ini enggak boleh sebenarnya. Ya. Gitu. Dapat mangga main-main, rezekinya soleh. Lihat, antum enggak dapat kan? Ini rezekinya anak soleh nih. Walaupun main-main, jangan. Karena apa ini? Bagian daripada tazkiyah. Allah bilang apa? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu mensucikan diri sendiri, menganggap diri suci. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ya. Nah, itu. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Bagi doa ya. Gitu. Apel, masya Allah, rezeki anak soleh ini. Karena anak soleh. Ngaji, antum nggak ngaji sih? Wah, ini bahaya ini. Ya, bahaya. Nah, faedah yang keempat, hidayah dan penyesatan itu dibangun di atas hikmah. Dibangun di atas hikmah. Ya. Karena Allah tidaklah menyesatkan siapapun melainkan karena Allah tahu bahwa dia itu layak mendapatkannya.
ahlan lil idlal, layak untuk disesatkan. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali siapa? Di sini orang-orang fasik. Orang fasik. Orang yang enggak mau cari kebenaran. Orang yang sombong. Gitu. Tapi kalau Allah tahu hatinya seseorang cari kebenaran, hatinya baik, enggak sombong, dapat hidayah. Allah berfirman di surat As-Saff ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka tersesat, menyimpang, hati mereka enggak mau menerima, Allah sesatkan sekaligus mereka itu. Ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Faman kana taliban lil khair, kata Syekh Utsaimin, ya, barang siapa yang mencari kebenaran, wasalakal abwab allati tusiluhu ilaih, dan dia pun berjalan mencari pintu-pintunya, wasilah-wasilahnya yang menghantarkan kepadanya, bal wasalakat turuqal lati tusiluhu ilaih, bahkan dia berjalan di jalan-jalannya yang menghantarkan kepadanya, wuffiqa lahu, mesti dikasih taufik sama Allah. Wa man fasada wa arada fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang hatinya rusak, dirinya rusak, ya, dan dia pun berpaling, enggak mau, ya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, ya. Nah, jadi orang tuh, ya, ketika ingin mendapatkan kebenaran, cari, ya, sama seperti kita cari rizki. Kalau kita diem saja, diem baik, kata orang Jawa, meneng baik, ya, itu nggak dapat rizki. Dicari. Hidayah juga demikian, dicari. Duduk di majelis, nanya, jangan kayak katak dalam tempurung, ya, meneng baik, nanya, cari kebenaran. Nah, itu. Baik, ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan ayat berikutnya. Orang yang fasik itu yang bagaimana? Allah sebutkan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi mereka itu orang-orang yang membatalkan, ya, perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah mitsaq, setelah ditetapkan, setelah dikuatkan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala. Yang kedua sifatnya, tadi sifatnya yang pertama tadi, yang kuduna ahdallah, ini sifat kefasikan yang pertama, ya. Ahdullah itu apa? Kata ulama, perjanjian Allah yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada Allah semata, tidak berbuat syirik. Yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atas hal ini. Jadi fitrahnya manusia, agamanya Islam. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada bayi yang dilahirkan dan kan dalam keadaan apa? Fitrah Islam. Dua orang tuanya lah yang membuat dia apa? Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari sini ikhwan Allah muliakan, orang lahir dari bayi, ya, bapaknya muslim, ibunya bukan muslimah. Kalau bapak muslim, ibu muslim, repot akhi. Ini parah ini. Muslimah, ya enggak? Nah, ini Anda jebak aja. Ini soalnya, ini bukan soalnya Ustaz Abdullah Ray ini, ya. Soal Masjid Al-Husna, ya. Ya. Bapak muslim, ibu muslimah. Nah, kalau muslim sama muslim, waduh repot ini, LGBT ini, ya. Anaknya lahir muslim. Kalau anak lahir muslim, sudah muslim, jangan diminta syahadat lagi, bid'ah syahadatnya, ya. Apalagi baiat,
Syahadat baiat itu akhi kepada pemimpin, penguasa. Kalau baiat diberikan kepada organisasi atau ormas atau ustadz atau kiai atau kelompok tertentu, ini baiat bid'ah. Nggak ada. Baiat itu ke pemimpin, ya, presiden boleh, ya. Nah itu. Kemudian nggak minta syahadat dulu, karena sudah Islam. Kalau syahadat berarti wah dia kafir. Orang-orang yang nyimpang dari kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang itu ketika masuk ke kelompok mereka bilang di luar kami kafir. Ente kalau mau masuk ke kelompok kami syahadat dulu. Baiat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang minta syahadat lagi berarti menganggap kafir. Itu nggak boleh. Itu dibahas sama ulama, akhi. Dan ajibnya orang-orang yang terjatuh pada hal ini nuduh yang lain suka kafirkan orang. Ya, kajian sunnah suka kafirkan orang, padahal terjatuh pada pengkafiran sebenarnya. Ya, ini kadang ajib cara berpikir, aneh. Baiat itu tidak ada kecuali sama pemimpin, dan baiat itu tidak harus datang aku baiat, enggak. Meyakini dalam hati itu pemimpin saya itu sudah baiat. Kan enggak tuh di zaman Abu Bakar Siddiq ketika di baiat Umar Utsman jadi khalifah, kan enggak semua baiat datang. Saya baiat, repot, keplek tangannya akhi. Pemimpin. Ya tidak. Di antaranya adalah yakin kita bahwa meyakini bahwa fulan presiden kita. Sekarang presiden kita siapa? Jokowi. Fulan presiden kita, fulan pemimpin kita, itu baiat. Itu baiat. Ya. Kalau kita nggak yakini pemimpin kita sebagai pemimpin kita, mati jahiliyah, akhi. Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati, meninggal, tidak ada baiat dalam unuknya, mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, ini yang harus dipahami, dan ini tidak dipahami sama hizbiyin harokiyin. Itu. Taib. Kita balik ke sini. Jadi ahdullah itu maksudnya apa? Perjanjian Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada hambanya berupa mereka beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua yang fasik ini yang Allah sebutkan di ayat ke-27 ini, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini fasik. Kalau ada orang yang memutus tali silaturahim, masuk ke ayat ini. Ya. Masuk diantaranya memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim orang fasik. Orang fasik. Allah sebutkan di sini, wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Allah sebutkan sifat-sifat fasik. Yang pertama, yanquduna ahdallah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Ya, memutuskan tali silaturahim masuk dalam ayat yang lain. Yang ketiga, di antara sifat fasik adalah wa yufsiduna fil ardi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apa ini maksud membuat kerusakan di muka bumi, ikhwan Allah menjadikan? Matahkan ini jembatan, ya, jembatan dirubuhkan. Apakah motong pohon-pohonan tanpa hak? La syak, itu termasuk kerusakan. Tapi yang diinginkan oleh ayat ini adalah apa? Maksiat secara umum. Maksiat itu adalah kefasikan. Ya. Fal fasadu fil ardi laysa bi taksiril jusur wa hafril khanadiqi lis-suquti fiha. Jadi kerusakan di muka bumi ini jangan dimaknai hanya sekedar
mematahkan, ya, merusak jembatan atau bikin lubang-lubang supaya orang jatuh, ya, itu bukan itu saja maknanya, ya. Laisa bihadza fahasb, bal bikulli ma'siyatin ya'sunallah biha. Tapi maksud dari membuat kerusakan itu semua maksiat yang Allah dimaksiati. Itu maksud dari wa yufsiduna fil ard, li'annahu sababun lil fasadi fil ard, karena maksiat ini merupakan sebab kerusakan di muka bumi, ya. Contohnya apa? Maksiat contohnya satu. Ibu-ibu kasih contoh satu. Contoh apa ibu-ibu? Kalau enggak ada yang ngasih contoh, berarti pada tidur ibu-ibu. Yang jawab apa ibu contohnya? Contoh maksiat, ghibah. Yang lain? Iya, ya. Ngoreksi orang lain terus, nggak ngoreksi diri sendiri. Jadi orang dikorek-korek, ya. Dirinya nggak dikorek-korek. Nah itu, betul. Ya. Terus apa lagi? Dolim. Terus zina, perzinahan. Kalau zina turun di satu kaum, berarti halal, Allah halalkan buat mereka azab, iqab, zina. Itu kerusakan banyak. Jadi semua maksiat itu bentuk daripada kerusakan, ya. Kemudian Allah menjelaskan di akhir dari ayat ini natijah. Natijah itu apa? Hasil, buah dan ma'al mereka, ya. Apa hasilnya? Ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang merugi. Haula'i yadhunnuna annahum ala khair wa annahum rabihun, walakinna Allah ta'ala bayyana annahum humul khasirun. Mereka kira mereka itu di atas kebaikan, ya. Mereka kira mereka itu beruntung, tapi Allah jelaskan bahwa mereka itu orang-orang yang merugi, ya. Jadi orang yang nggak nyembah Allah dikira beruntung mereka tuh, ya. Orang yang melakukan maksiat dikira beruntung. Orang yang tidak silaturahim dikira beruntung. Daripada buat silaturahim, uangnya buat jajan misalnya gitu, ya. Padahal dengan silaturahim nambah rezeki. Barang siapa yang suka, ya, dibukakan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, apa kata Rasul? Fal yasil rahimah, sambung tali silaturahim. Tapi sebagian kita, aduh, kalau ke kampung nengok paman, nengok bibi, nengok siapa lagi, kakak, ya, orang tua sudah nggak ada nih, rugi kerjaan, ya, nggak dapat fulus. Padahal justru kalau ke sana Allah kasih rezeki. Rezekinya dari mana saja Allah kasih. Lapang dadanya, pikiran tenang, senyum sama keluarga. Tapi kalau kerja terus, encok yang ada, akhi. Betul, akhi. Ya, sakit-sakitan. Ya, tiba-tiba ada kabar, Mas, anak kena penyakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya, subhanallah. Kenapa? Stroke. Kenapa? Nggak tahu, puyeng, pusing, macam-macam sakitnya. Pusingnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian apa? Anaknya berantem terus. Kemudian apa? Panas, nggak berkah. Karena apa? Karena tidak ikut aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rizki itu diantara, masya Allah, ya, ikhwan. Kita bisa duduk di majlis ini, ba'da subuh, bangun sebelum subuh, datang seperti masya Allah Agus Abdillah. Sebelum orang datang dia udah datang dulu.
Woi sudah seperti antum semua datang sini, itu rezeki besar. Ada doa Rasul, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ketemu sama kawan-kawan, senang, bisa senyum, ya. Habis itu jalan kaki, habis itu sarapan, ya. Ada apa? Arem-arem, Masya Allah, ya. Habis itu jalan, habis itu Masya Allah, nikmat hati, bahagia, Masya Allah, ya kan? Yang orang sangka, kok bisa ya qabla subuh pergi, kok bisa ya pada subuh nggak tidur lagi? Bisa, justru itu nikmatnya di situ, ya. Jangan hilangkan kenikmatan, mumpung bisa nikmat, ambil. Tidur lagi pada subuh, pas bangun pusing, aduh kenapa ya pusing ini, badan lemes, ya, gerges dan seterusnya. Nah, itu karena nggak berkah. Kemudian bahas surat Al-Baqarah, berkah. Di masjid, berkah. Apa kata Rasul? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul. Kumpulnya di mana? Di rumah Allah, masjid Baitullah, ini rumah Allah. Yang datang ke Baitullah pasti dimuliakan sama Allah. Apa yang mereka lakukan? Membaca kitab Allah, tadarus, mempelajari kitab Allah. Apa yang akan Allah berikan? Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun, tenang, nikmat. Saking tenangnya tidur orang. Ya. Itu tenang bener atau tenang salah itu? Tidur 14, apalagi pada subuh, ya. Ganti tempat tidur. Nanti baca alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ustaznya baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Itu. Sakinah, tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah. Malaikat juga mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, depan malaikat. Nah itu. Jadi ikhwan Allah, ya kan? Ini faedah yang besar sekali yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Orang fasik ini diantara sifatnya 3 ini. Di surat Al-Baqarah ayat 27. Ya. Yang kuduna ahdallah. Memotong tali silaturahim, membuat kerusakan dengan maksiat. Ini orang fasik. Walaupun pakai jas, ya. Wah, kalau misalkan dia maksiat, membuat kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Antum ingatkan faedahnya belum? Nyampe, insyaallah kita bahas faedah sedikit, nanti masuk setelah itu ke ayat berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan, akhi. Kalau ada pertanyaan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Maksudnya ketika ibu silaturahim ngomongnya nyakitin. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ibu. Selagi ibu ya tidak membalas apa yang dilakukan oleh keluarga atau kerabat, semasa itu juga Allah bantu, Allah sayang, Allah bantu. Justru kerusakannya itu pada mereka, ya tetap biasa aja. Justru yang namanya menyambung silaturahim itu adalah menyambung yang mereka putus. Tapi kalau kita mendatangi orang yang tadinya datang ke kita dari kerabat kita,
Ini namanya mukafaah, membalas. Ya. Makanya ketika ibu datang nengok, ya mereka ngomong yang membuat ibu sakit dianggap angin lalu saja. Kan datang kita atau ibu datang untuk cari apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngomong biasa aja itu, wajar. Mungkin lagi sakit. Ya kan? Memang orang yang sakit kadang ngomongnya nyakitkan karena memang dia sakit. Ya kan? Kalau enggak sakit ya tidak menyakitkan ibu. Yang ibu yang sehat ya buat dia sehat. Nah, itu. Jadi kadang seperti itu orang. Ya. Gak usah kita bilang, oh kenapa saya terus yang datang, kamu gak datang-datang ke rumah saya, masa saya terus yang ngubungin? Jangan, itu nyambung silaturahim. Biar ketika kerabat tidak datang ke kita, kita yang datang ke kerabat, gak masalah. Karena kita ingin dapat pahala dari Allah, bukan pahala dari dia. Kan Rasul bilang apa? Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah tali silaturahim. Ini ingat-ingat. Cara menyambung silaturahim sekarang, masya Allah, Allah mudahkan. Ya, enggak jauh-jauh. Kita bisa, kalau belum bisa datang lewat badan kita ketemu, WA. Ya, WA-nya juga masya Allah. Dipencet yang ada bunter gitunya, nampak itu wajahnya. Ya kan? Ada di depan kita. Assalamualaikum, kamu kok tambah gemuk ya? Gitu. Masya Allah. Memang wajahnya nampak semua di layar, jadi memang gemuk. Padahal kurus, ya kan? Nah itu. Ajib, masya Allah, zaman sekarang Allah mudahkan, subhanallah. Semua serba mudah. Ya, nggak ada alasan untuk tidak silaturahim. Ya, ketika kita corona dulu beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kan, nggak boleh pulang, masya Allah, semua kumpul, ya, dalam satu HP, ya, yang di mana tuh, yang di Aceh, yang di Cirebon, yang di mana lagi, yang di Surabaya, yang di Irian Jaya pun kumpul dalam satu HP, ya, masya Allah, nikmat, ya. Nikmat, Allah kasih nikmat, masya Allah, jangan sekarang, nikmat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini. Mudah-mudahan enggak terjadi perang dunia 3. Serem ya enggak? Perang dunia 3 pakai nuklir semua, udah siap-siap semua, nuklir semua nih. Ngeri. Anak kalau lihat perperangan ini Rusia sama apa? Ukraina nggak selesai-selesai, malah semakin tajam sekarang. Ya, semakin tajam, nuklir disiap-siapin. Waduh, ngeri. Ya, itu bisa hancur dunia. Orang perang dunia 2 saja ngeri, sekarang orang nuklir antar benua. Ya, makanya segera ngaji. Ya, ngaji. Yang belum kawin cepat nikah. Ya, kasihan masih muda. Ayo kita akhiri ya. Sampai sini mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.